أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سلاما تعظيم وتحميدا إلى أستاذنا ومرشدنا المكرم سيد الشيخ مولانا هاجي غزالي النقشبندي ابن سيد الشيخ هاجي أمير دمسر شريف علام قدس الله سرهما فقد قال الله تعالى في القرآن العزيز الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله العظيم Al-ayah amma ba'd. Sahabatku dimanapun berada, tentunya semua kita ingin menjadi orang yang menang. Tentunya semua kita ingin menjadi orang yang mulia. Tentunya semua kita ingin menjadi orang-orang yang sukses. Banting tulang, peras keringat pagi, pergi pagi, pulang petang. Kita mengerahkan segala kemampuan yang ada. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kekuatan kepada kita. Kita habiskan semuanya, kita curahkan semuanya adalah untuk mencari dan mengejar apa yang menjadi hajat kita dengan tujuan yang satu, supaya saya menjadi orang-orang yang menang. Ada dua kemenangan. Yang pertama, menang di hadapan Allah. Yang kedua, menang di hadapan manusia. Namun yang teristimewa tentunya adalah menang di hadapan Allah dan menang juga di hadapan manusia. Yang bagaimana disebut dengan orang-orang yang menang menurut Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah. Semua kita mencari kemenangan. Semua kita mencari kemuliaan. Namun jangan lupa, kemenangan yang harus kita cari, kemenangan yang harus kita kejar, kemuliaan yang harus kita kejar adalah kemenangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau dia sudah menang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka jaminan dunia pun dia akan menang. Istilah ayahanda guru mursyid kita, kalau Allah Subhanahu wa taala yang kalian tuntut, maka dunia akan mengikut. Tapi kalau dunia yang kalian tuntut, maka akhirat pun luput. Saudaraku, sahabat-sahabatku dimanapun kita berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, yang bagaimana orang-orang yang bertakwa itu. Maka Rasul menunjuk kepada dadanya. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu adanya di sini, di sini, di sini. Nabi menunjuk ke dadanya 3 kali. Takwa itu adanya di sini. Inna allaha la yangduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walaki yangdur ila kulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupamu, anggota jasmanimu, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kepada apa yang ada dalam hatimu. Ketakwaan seseorang tidaklah terletak pada anggota jasmaninya. Namun orang-orang yang bertakwa pasti anggota jasmaninya akan baik. Sebab adz-dzahiru yadullu 'alal batin. Sebab yang zahir ini adalah sebagai gambaran daripada yang batinnya. Tak mungkin orang yang bertakwa kepada Allah, yang kuat dalam hatinya,
lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dibenci Allah. Sebab yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Adalah orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, imtithalul awamirillah wajtinabun nawahi. Yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melakukan segala perbuatan-perbuatan yang Allah perintahkan dan mampu dia meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Itulah muttaqi. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, ketakwaan yang ada di dalam qalbi kita, ketakwaan yang ada di dalam hati kita, membuat kita menjadi manusia yang terarah, berjalan di muka bumi ini tidak mengikuti hawa nafsunya, tapi dia mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Oh, orang yang bertakwa itu yang jubahnya panjang sampai ke bawah seperti yang saya pakai ini. Oh, orang yang berjubah itu yang tidak pernah lepas daripada pecinya. Oh, orang yang berjubah itu yang senantiasa berserban dia kemana-mana. Tidak, saudaraku. Tidak. Bahkan mungkin ada orang yang tidak pernah memakai jubah. Bahkan mungkin ada orang yang tidak pernah menggunakan peci. Bahkan mungkin ada orang yang tidak pernah menggunakan serban, tapi ketakwaan dia lebih hebat dipandang Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang mungkin seperti potongan tampang saya seperti sekarang ini. Tetapi para ulama mengatakan bahwa orang yang bertakwa itu mereka punya ciri khas. Yang ciri khas ini tidak dimiliki oleh orang lain. Apa ciri khasnya itu? Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru. Orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang ketika iblis laknatullah, setan laknatullah menguasai, mengerumuni kepada mereka, tadzakkaru, mereka memiliki senjata nomor satu, mereka memiliki senjata utama, yaitu zikrullah. Kita bukanlah para nabi, kita bukanlah para rasul. Yang iman kita tidak seperti para rasul. Para rasul yazid wala yankus, yang keimannya senantiasa bertambah dan tidak pernah berkurang. Tapi selain daripada para nabi, para rasul, selain daripada para ulama warasatul anbiya, yang imannya senantiasa yazid, kemudian wayankus, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Kadang mungkin naiknya sejengkal tapi turunnya sedepak, naiknya sedikit tapi turunnya banyak. Sehingga begitu mudah iblis laknatullah untuk menguasai kepada kita semua. Tapi ciri khas daripada orang-orang yang bertakwa, ketika setan laknatullah menguasai kepada dirinya, dia pun mengerti, dia pun tahu ini iblis sedang menguasai kepada saya. Apa buktinya? Betapa beratnya saya untuk melakukan perbuatan yang baik. Betapa beratnya saya untuk berzikir kepada Allah. Betapa beratnya saya untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak terlaksana, terlaksana, namun terasa kok kenapa berat seperti ini? Karena iblis sedang menguasai kepada diri kita. Namun mereka memiliki senjata. Tadzakkaru, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka zikrullah adalah senjata utama yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Faidza hum mubsirun. Dengan demikian mereka cepat tahu, cepat sadar, ternyata iblis laknatullah sedang menguasai kepada kita. Saudaraku, sahabat-sahabatku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, jadilah kita orang-orang yang bisa mentalkinkan kepada orang lain. Atau kalau kita tidak bisa mentalkinkan kepada diri orang lain, siapkan diri kita menjadi manusia yang mau menerima talkin daripada orang lain. Talkin seperti apa? Lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, kata Nabi. Apa itu talkin? Latih, didik, tuntun kepada orang-orang yang mau mati itu dengan kalimah la ilaha illallah. Lalu di sini ada dua pemahaman. Yang pertama, siapa yang mau mati itu adalah orang yang menjelang sakratul maut.
Ketika Allah sudah mulai mencabut pendengaran kita, Allah sudah mulai mencabut pandangan kita, tapi Allah masih tetap menghidupkan kita, dan Allah pun masih tetap memberikan ilmu kepada kita. Karena kita memang belum mati, kita berada dalam sakratul maut. Silakan talkin orang yang mau mati itu di situ, biqauli la ilaha illallah. Dengan harapan apa? Ketika ruh keluar daripada jasmaninya, dia beserta dengan kalimah tauhidnya, la ilaha illallah. Para ulama sufi menjelaskan bahwa yang disebut orang yang mau mati itu siapa? Adalah kita yang masih hidup. Mata masih bisa melihat, pendengaran, kuping masih bisa mendengar, otak masih bisa berpikir, tenaga kita masih ada, masih kuat. Belajarlah engkau, bimbinglah orang-orang yang seperti ini. Karena kalian mau mati, apa yang harus dibimbingkan? Biqauli la ilaha illallah. Kalimah tauhid, la ilaha illallah. Kalimat yang mulia, Allah kalimat tauhid. Latihkan dari mulai sekarang, jangan menunggu nanti mati. Sehingga Ayahanda Guru sering mengingatkan kepada kita, jadikan zikrullah ini sebagai kegemaran bagimu. Jadikan zikrullah ini sebagai makanan bagimu. Jadikan zikrullah ini sebagai pakaian bagimu.